Selamat siang anak-anak. Ya, kemarin setelah kita mempelajari tentang keluarga, hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang panggilan hidup membiara dan panggilan karya atau profesi. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi ini, Budani ingin menambahkan sedikit materi tentang keluarga. Nah, yaitu tentang tugas dan tanggung jawab suami dan tugas dan tanggung jawab istri atau ibu ya. Yang pertama kita membahas tentang tugas dan tanggung jawab ayah dulu ya. Nah, tugas dan tanggung jawab ayah itu adalah yang pertama sebagai kepala keluarga, yang kedua partner bagi istri dan pendidik. Sebagai kepala keluarga, tentu saja seorang ayah atau suami itu bertanggung jawab atas nafkah lahir dan batin dalam keluarganya. Jadi, tugasnya ayah adalah mencari nafkah. Nah, jadi nafkah itu sedapat-dapatnya, tidak terlalu dibebankan kepada istri. Apakah istri tidak boleh bekerja? Boleh, sangat boleh, tetapi tetap suami atau ayah itu bertugas untuk mencari nafkah yang menjamin bahwa keadaan keluarga itu tetap utuh dan sejahtera. Nah, itu adalah salah satu tugas dari ayah. Yang kedua, ayah adalah partner bagi istri atau ibu. Partner di sini maksudnya adalah seseorang yang bisa diajak untuk bermitra untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jangan mentang-mentang ayah itu sudah bekerja di luar, ayah sama sekali tidak peka atau tidak peduli terhadap pekerjaan yang ada di rumah. Tidak bisa seperti itu. Seorang ayah atau suami itu tidak baik bila membiarkan istrinya sendirian mengerjakan segala tugas rumah. Karena tanggung jawab sebuah keluarga itu adalah tanggung jawab suami atau ayah untuk membinanya. Nah, jadi itu adalah tanggung jawab ayah. Yang ketiga, ayah atau suami itu juga bertugas menjadi seorang pendidik. Biasanya dalam sebuah keluarga, ibu itu adalah sosok yang diminta atau diharapkan dapat menjadi seorang pendidik bagi anak-anaknya. Tapi seorang suami itu juga tidak bisa begitu saja melemparkan tugas pendidikan anak-anak kepada istri, karena suami juga harus mendukung istri dalam mendidik anak-anaknya dan terjun langsung dalam mendidik anak-anaknya. Jadi sosok ayah tetap tidak dapat tergantikan di sini. Nah, itu adalah tugas dan tanggung jawab seorang suami atau istri. Nah, sedangkan tugas istri atau ibu yang pertama, istri adalah hati dalam keluarga. Hati ya teman-teman. Di sini sebagai hati itu tugas istri menciptakan suasana kasih sayang, suasana damai, ketentraman, keindahan, keharmonisan. Nah, itu semua harus ada di dalam sebuah keluarga agar keluarga itu tumbuh dengan utuh dan baik-baik saja. Nah, kalau istri itu bertugas sebagai hati yang yang menciptakan suasana yang penuh kebahagiaan, di sini juga tidak bisa lepas dari dukungan seorang suami. Nah, hati seorang istri itu kuncinya ada pada suami. Jadi kebahagiaan seorang istri itu kuncinya ada pada suami. Jadi seorang suami kalau mau rumah tangganya itu harmonis, bahagia, sejahtera, indah, itu harus pintar-pintar untuk membahagiakan istrinya. Karena hati seorang istri itu kuncinya ada pada suami. Nah, yang kedua, istri itu merupakan partner dari suami ya. Nah, sebagai partner, di sini tugas istri itu membantu suaminya dalam tugas dan karirnya. Bentuk-bentuknya seperti apa sih? Apakah iya sang istri itu harus bekerja di satu tempat seperti suaminya atau satu bidang seperti suaminya? Tidak juga. Begitu lebih baik, tapi tidak apa-apa. Karena sebagai partner di sini yang dimaksudkan adalah istri itu membantu dalam hal memberi sumbangan saran, dukungan moral, mendukung apapun yang terjadi, apapun keputusan suami yang sudah didiskusikan bersama. Nah, seringkali dukungan moral itu bersifat sangat meneguhkan ya bagi suami. Jadi itu sangat berarti bagi suami. Jadi seorang istri tidak hanya bertanggung jawab di rumah bersama anak-anak membereskan rumah, tidak. Tapi seorang istri juga bertanggung jawab sebagai partner suaminya yang mendukung suaminya. Maka ada istilah di belakang lelaki yang sukses itu ada seorang istri yang
Keren ya. Nah, kalian sebagai putri-putri setero nih besok menjadi calon-calon istri, atau ada yang mau menjadi suster juga baik ya. Sebagai calon-calon istri juga kalian harus tahu hal ini ya, menjadi seseorang yang sangat berarti yang mendukung suaminya. Maaf ada sedikit gangguan suara motor. Yang ketiga, istri juga sebagai pendidik. Nah, ibu atau istri itu merupakan pendidik yang pertama dan utama dari anak-anaknya. Jadi ungkapan surga berada di telapak kaki ibu itu berarti seorang ibu itu adalah seorang pendidik yang sangat ulung. Karena bagaimana karakter seseorang atau anak itu terbentuk itu adalah dari ajaran, biasanya kebanyakan dari ajaran seorang istri atau ibu. Apalagi bagi mereka wanita-wanita yang memang fokus untuk menjadi ibu rumah tangga. Nah, itu adalah sedikit tambahan materi untuk materi yang lalu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang panggilan hidup membiara. Pertama kita akan lihat apa sih arti dan makna hidup membiara. Kita lihat bersama ya artinya. Artinya itu adalah seorang anggota gereja yang mengucapkan 3 kaul, yaitu kaul ketaatan, kemiskinan, dan keperawanan. Sedangkan maknanya itu adalah menyerahkan hidupnya secara total bagi kerajaan atau karya Allah. Nah, di sini maksudnya adalah seseorang yang sudah berprinsip, sudah berniat untuk hidup membiara, itu berarti mereka sudah tidak memikirkan hal duniawi lagi. Dia akan menyerahkan segala waktunya, tenaganya, bahkan hidupnya untuk karya Allah dimanapun dia diutus. Nah, itu adalah makna dari hidup membiara. Sangat sulit bukan? Jadi jangan disangka kehidupan hidup membiara itu enak-enak saja ya. Tidak, tapi ini adalah tantangan yang lumayan berat bagi seseorang. Jadi memang butuh panggilan yang benar-benar diniati dari dalam hati. Kalau hanya untuk main-main, hidup membiara itu neraka. Tapi kalau itu merupakan panggilan yang dihayati, hidup membiara adalah suatu ketentraman batin yang luar biasa. Nah, inti hidup membiara. Teman-teman, dalam hidup membiara sebenarnya seseorang itu mengambil inti kehidupan, yaitu persatuan atau keakraban dengan Kristus. Nah, coba kalian bayangkan, kita bisa akrab dengan orang lain itu tentu saja dengan bertemu ya, bertemu, berkomunikasi, berelasi, dan akhirnya akrab gitu ya. Tapi bayangkan untuk hidup membiara itu adalah kita membangun persatuan atau keakraban dengan Kristus sendiri. Jadi apakah kita bisa langsung bertemu dengan Kristus yang sudah di tempat bersama Bapa di sana? Baik secara lahiriah tentu saja tidak bisa ya teman-teman ya. Tapi Kristus sangat bisa dijumpai dalam doa. Jadi seorang yang sudah memutuskan untuk hidup membiara itu adalah seseorang yang sebaiknya atau seharusnya itu tenggelam dalam doa dalam setiap kesehariannya. Nah, sedangkan pola hidupnya untuk hidup membiara adalah hidup berdasarkan cinta kasih Allah. Jadi hidup membiara itu seni hidup yang berpasrah kepada cinta kasih Allah. Apapun yang diberikan kepada Allah, karya apapun yang ditugaskan padanya itu dianggap sebagai karya yang ditugaskan oleh Allah sendiri. Maka dia akan hidup berdasarkan pada cinta kasih Allah untuk berpasrahkan secara total kepada Allah sendiri. Nah, dalam hidup membiara itu mereka juga memiliki kaul atau janji yang mereka ucapkan untuk dapat hidup membiara. Yang pertama adalah kaul kemiskinan. Teman-teman, sebagai manusia kita melihat dan merasakan bahwa harta benda itu adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dari diri kita, dan memang itu adalah hak kita, hak setiap orang untuk memiliki harta benda. Tapi dalam hidup membiara, seseorang yang sudah memutuskan untuk hidup membiara, maka dia rela untuk melepaskan hak kepemilikan tentang harta benda tersebut. Jadi dia melepaskan segalanya. Ia hendak menjadi Kristus ya, yang melepaskan haknya untuk memiliki harta benda, dia lepaskan segalanya. Dan ia rela untuk hidup miskin seperti yang dituntut
dituntut Yesus kepada murid-muridnya pada saat perutusan. Jadi dia benar-benar bisa melepaskan. Jadi semua harta benda yang dimiliki oleh seorang biarawan atau biarawati itu semata-mata hanya untuk mendukung karyanya. Misalnya, seorang suster ditugaskan menjadi kepala sekolah. Nah, kepala sekolah butuh apa saja sih untuk menjalankan tugasnya? Nah, maka biara akan melengkapi itu semua. Tapi apakah itu menjadi hak milik seorang biarawati atau biarawan itu? Tentu saja tidak. Ketika dia harus pindah bertugas atau melepaskan karyanya untuk berkarya di tempat lain, maka semua harta benda itu dikembalikan kepada biara untuk dimanfaatkan atau digunakan bagi yang atau biarawan atau biara lain yang membutuhkan segala harta benda itu, misalnya handphone atau laptop atau sebagainya. Nah, itu adalah kalau kemiskinan yang dihidupi oleh para biarawan biarawati. Nah, yang kedua itu adalah kaul keperawanan. Kaul keperawanan. Hak berkeluarga itu adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk kamu, termasuk para biarawan biarawati. Tetapi dengan mengucapkan kaul keperawanan, maka biarawati atau biarawan itu rela melepaskan haknya untuk berkeluarga demi kerajaan Allah. Jadi dia mengesampingkan haknya untuk berkeluarga, tapi lebih mengutamakan kerajaan Allah untuk berkarya demi nama Tuhan. Tidak menikah, menyerahkan segalanya kepada Kristus, meninggalkan segalanya untuk Kristus, dan berusaha mengarahkan diri hanya kepada Kristus saja. Jadi tidak heran apabila para biarawati itu juga disebut mempelai Kristus, para mempelai Kristus. Kalau kalian sudah pernah melihat kaul kekal yang dilaksanakan oleh para biarawan atau biarawati ya, terutama biarawati, mereka akan berdandan layaknya seorang pengantin untuk menyambut Kristus sebagai mempelainya. Nah, bagaimana sih cara mereka mencintai Kristus karena mereka mempelai Kristus? Ya dengan hidup dalam doa. Mereka mencintai Kristus dalam doa dan mencintai Kristus lewat tindakan karya setiap hari yang mereka lakukan. Itu adalah bentuk cinta terdalam yang mereka berikan kepada Kristus, yaitu cinta agape. Ini termasuk cinta agape. Nah, yang ketiga adalah kaul ketaatan. Teman-teman, sebagai manusia kita punya kehendak bebas ya. Tuhan sudah memberikan kita akal budi, hati nurani dan kehendak bebas supaya kita bebas untuk melakukan apapun. Nah, menjadi seorang biarawan, biarawati itu maka dia rela untuk melepaskan segala kehendak bebasnya, melepaskan segala kemerdekaannya dan memutuskan untuk taat kepada Kristus seperti Kristus taat kepada Bapaknya. Nah, jadi seorang biarawan atau biarawati itu harus taat kepada pimpinan. Ketika dia ditugaskan ke sana, ya dia akan berangkat. Tidak bisa, nggak bisa suster, nggak bisa saya betah di sini, nggak bisa seperti itu. Tapi harus jawaban cuma satu, iya, yes, amin, aku berangkat, enggo, gitu aja. Itu adalah kalau ketaatan, 3 kaul yang ada dalam hidup membiara. Jadi kalian putri-putri Stero, kalau kalian ingin hidup membiara, nah, ini adalah 3 kaul yang harus kalian hidupi. Semoga di antara kalian ada yang terpanggil ya untuk menjadi seorang biarawati. Oke. Nah, selain biarawan biarawati, ada juga kaum awam yang memutuskan untuk hidup sendiri atau tidak menikah dan menghidupi 3 kaul tersebut. Hal itu dinamakan selibat. Hidup secara selibat. Nah, dengan kaul-kaul yang diucapkan oleh para biarawan biarawati atau kaum yang selibat, sebenarnya mereka itu menjadi tanda yang memperingatkan kita, para awam, untuk tidak terpaku pada harta dan kekayaan, kuasa dan kedudukan, perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Walaupun itu sangat penting ya bagi kehidupan, tapi kita tidak boleh terpaku akan itu. Dan mereka juga adalah tanda yang mengarahkan kita kepada kerajaan Allah. Dengan mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh terpaku pada harta dan kekayaan, kuasa, kedudukan yang bersifat sementara di dunia, mereka mengarahkan kita kepada kerajaan Allah yang bersifat abadi kekal. Nah, teman-teman,
Untuk hidup menghidupi tiga kaulnya, maka mereka memiliki sebuah biara. Jadi biara atau komunitas itu merupakan sarana yang digunakan para biarawan-biarawati untuk membangun suasana, merupakan ruang lingkup yang mendukung penghayatan kehidupan mereka atas kaul-kaul yang telah diucapkan. Mereka harus hidup di tengah masyarakat umum ya, untuk berkarya. Tapi untuk pulang, mereka butuh suatu biara atau komunitas orang-orang yang sekehidupan dengannya, sekaul dengan mereka, untuk mempertahankan kaul yang sudah dihidupinya, untuk mendukung kaul yang sudah diucapkannya. Nah, itu adalah fungsi dari biara atau komunitas. Nah, ini adalah segala hal yang berkaitan atau materi kita tentang panggilan hidup membiara. Bila ada pertanyaan, silakan kalian Abu dan Mia. Oke. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang panggilan hidup berkarya atau profesi. Tidak memandang pria atau wanita, di zaman ini kalian sudah bisa juga memilih berbagai macam karir, profesi yang nantinya ingin kalian sandang. Nah, kita akan melihat dulu yang pertama adalah arti dari kerja itu apa sih? Pak Jokowi itu selalu punya moto kerja gitu ya. Dan bahkan kabinetnya bernama kabinet kerja. Nah, maka kita akan lihat sih kerja itu apa sih sebenarnya. Kerja itu ternyata adalah setiap kegiatan manusia yang diarahkan untuk kemajuan manusia, baik mau kemajuan rohani maupun jasmani. Jadi kerja itu ada sebuah sarana ya, yang digunakan untuk memajukan diri kita sendiri, baik secara rohani maupun jasmani. Nah, apakah bekerja itu hanya sebagai wanita atau pria karir saja? Enggak juga teman-teman. Bekerja bisa dilakukan dimanapun. Seorang ibu rumah tangga pun dia bekerja loh. Nah, jangan menganggap remeh pekerjaan ibu rumah tangga, oke? Karena tanpa ibu rumah tangga juga kita harus bayar membantu untuk merapikan semua tugas yang ada di rumah, cuci piring, bersih-bersih, mengurus anak dan sebagainya. Nah, dari sisi ekonomi, arti kerja itu adalah memenuhi dan menyelenggarakan kebutuhan hidup primer. Jadi yang pertama-tama adalah kebutuhan hidup primer, sandang, pangan, papan. Sedangkan dari sisi makna sosiologis, itu kerja merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat. Kebutuhan sendiri dengan gaji yang diterima dari hasil bekerja, dan kebutuhan masyarakat dengan sesuatu yang kita hasilkan ketika bekerja. Misalnya kita bekerja di pabrik garment atau pabrik tekstil. Nah, kita juga menghasilkan untuk kita sendiri, memenuhi kebutuhan kita dengan gaji kita, dan memenuhi kebutuhan primer orang lain dengan menciptakan sandang-sandang yang berkualitas. Kita juga memiliki makna antropologis dari kerja, yaitu kerja memungkinkan manusia untuk membentuk dan membina diri dan pribadinya. Dengan bekerja kita berelasi dengan banyak orang, bertemu dengan banyak orang, menjalin kerjasama, bermitra dan sebagainya. Dan ini membentuk diri kita sendiri. Kita sendiri akan belajar bagaimana supaya tidak gagal, bagaimana kita caranya untuk bangkit lagi supaya survive, seperti itu. Nah, selanjutnya, setelah mengerti tentang arti kerja, sekarang kita akan masuk ke makna kerja. Makna kerja itu ternyata merupakan ciri hakiki hidup manusia. Hakiki artinya tidak bisa lepas dari hidup manusia. Kita menghidup untuk bekerja. Nah, dengan bekerja kita akan tampak berharga, ya. Artinya dengan bekerja manusia itu merasa dihargai, merasa berharga di tengah masyarakat. Dia merasa berguna untuk masyarakat, untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya. Nah, yang kedua, demi hormat terhadap martabat manusia, itu tidak seorang pun boleh menghalangi untuk bekerja. Sebagai manusia kita memiliki martabat ya. Nah, untuk menghormati martabat kita dan orang lain juga, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi kita untuk bekerja. Apapun bentuk pekerjaan kita asal halal ya, dan tidak merugikan orang lain. Dan yang terakhir adalah harga diri. Setiap orang itu harus bekerja untuk menanggung hidupnya sendiri dengan nafkah yang ia peroleh. Dan akhirnya untuk menanggung hidup bersama juga dalam keluarga. Itu merupakan harga diri seseorang. Aku bisa menghasilkan sesuatu untukku dan untuk orang lain.
dan itu merupakan suatu kebanggaan bagi setiap pribadi manusia. Nah, itu adalah makna dari kerja. Sedangkan tujuan kerja, apa sih tujuan untuk bekerja itu? Nah, tujuan bekerja bisa kita lihat dari dua hal, yaitu nilai jasmani dan rohani. Untuk jasmani tentu saja bekerja itu tujuannya untuk mencari nafkah, mengembangkan kehidupan jasmani dan mempertahankannya. Dengan bekerja saya bisa menabung bisa membuat rumah, bisa beli tanah, buat rumah, dan bisa mengisi rumah, bisa memiliki suami dan anak-anak yang yang semuanya tercukupi kebutuhannya. Nah, itu ada nilai jasmani dari bekerja. Sedangkan nilai rohaninya, dengan bekerja seseorang itu dapat memajukan salah satu cabang teknologi atau kebudayaan. Nah, dengan kita giat bekerja, dengan pengetahuan yang terus bertambah dari hari ke hari dengan belajar dari orang lain, belajar dari suasana keadaan, maka kita juga bisa mengembangkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu adalah tujuan bekerja. Nah, sekarang kita lihat yuk kerja menurut kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 31 itu adalah tentang kisah penciptaan, alam ciptakan dari hari pertama sampai ke-6, dan dari Kejadian 2 bab 2 ayat 1 sampai 3. Di sini adalah Allah memutuskan untuk beristirahat dan menguduskan semuanya. Nah, yang pertama, Allah memang meminta manusia untuk bekerja. Itu dipertegas dengan penyerahan seluruh ciptaan dari Allah kepada manusia untuk dikuasai, ditaklukkan, dan dimanfaatkan atau dipergunakan. Itu semuanya ada di kitab suci Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 31. Dan dengan penyerahan itu, maka manusia merupakan wakil Allah di dunia. Manusia jadi pengurus dan bekerja yang menyelenggarakan ciptaan Tuhan. Jadi memang kita itu dituntut untuk meneladani Allah sendiri yang bekerja. Nah, kerja itu juga membuat manusia semakin dekat dengan Allah. Dan terakhir, itu bekerja itu adalah bentuk pengabdian kepada Allah sebagai tujuan akhir hidup manusia. Jadi kita di dunia ini adalah pekerja-pekerjanya Allah. Jadi kita tidak bisa menghindari dari ini. Kita pengangguran dan ingin memiliki segalanya, tentu saja tidak bisa. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih hubungannya antara kerja dan doa. Mother Teresa, kalian tahu ya cerita tentang Mother Teresa? Mother Teresa memiliki moto hidup yaitu ora et labora, artinya berdoa dan bekerjalah. Teman-teman, iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Begitu pula sebaliknya. Maka berdoa tanpa bekerja itu juga kurang. Bekerja tanpa berdoa itu akan tanpa arah. Maka bekerja dan berdoa harus berjalan seiringan yang saling mendukung. Apa sih peranan doa dalam kerja? Kenapa kita harus berdoa? Dalam kalian belajar pun di sekolah pasti didahului dengan berdoa. Kenapa sih? Kita lihat ya peranannya. Ada 3 peranannya. Yang pertama adalah sebagai daya dorong. Teman-teman, sebagai manusia kita itu sangat terbatas. Kita punya rasa lelah, stuck, males, dan sebagainya. Dengan berdoa, itu Tuhan sendiri yang memberkahi kita untuk mendorong kita sehingga rasa malas, capek, lelah itu akan sirna dan membuat kita dapat berkarya dengan lebih baik lagi. Yang kedua adalah memurnikan pola motivasi dan orientasi kerja manusia. Teman-teman, tanpa doa, tanpa Tuhan, orientasi kerja manusia hanyalah uang. Aku dapat uang berapa, maka aku bisa bekerja. Kalau dapat uang sedikit, mereka malas bekerja. Sama sekali tidak mensyukuri apa yang didapat dan sama sekali tidak melihat diri sendiri. Dengan aku punya kemampuan apa sih, jadi minta dibayar lebih gitu kan. Nah, dengan berdoa, tujuan, motivasi, orientasi kerja manusia itu akan diperbaharui. Yaitu semuanya demi kemuliaan Tuhan. Dan bahkan Tuhan sudah mengatakan dalam kitab suci, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya akan dipenuhkan untukmu. Semuanya akan diberikan oleh Tuhan kalau kita mengarahkan diri pada kerajaan Allah terlebih dahulu. Jadi don't worry, be happy. Dan yang ketiga, semakin kita bekerja seharusnya semakin kita berdoa. Mengapa sih? Yang pertama, ketika beban kerja makin banyak, itu ada bahaya orang semakin tenggelam dan terikat pada kerja. Maka dengan doa sebagai refleksi atas kerja harus ditingkatkan pula sehingga kerja yang sibuk dan berat tetap murni dalam segala aspek. Ketika kita tenggelam pada kerja, maka kita tidak peduli lagi dengan lingkungan dan alam sekitar kita, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan itu membuat kita menjadi orang yang antisosial.
Dengan doa kita dibuat untuk relax lagi, melihat lagi, oh kita kerja buat siapa sih, kita kerja buat apa sih gitu. Dan yang kedua, ketika beban kerja makin banyak, tentu akan makin dibutuhkan kekuatan dan dorongan. Kita manusia itu sangat terbatas, kekuatan kita terbatas. Tapi dengan berdoa kita bisa memohon bantuan kepada yang maha tidak terbatas, yaitu Tuhan sendiri. Maka doa itu menjadi salah satu hal yang paling penting. Nah, sekarang kerja dan istirahat. Kita akan melihat apa sih hubungannya. Yang pertama, keduanya itu harus saling melengkapi. Kenapa? Karena pekerjaan bernilai itu karena manusia itu sendiri. Bukan pekerjaan yang lebih bernilai dari manusia, bukan. Tapi pekerjaan itu bernilai karena kita, karena manusia. Jadi jangan sampai manusia itu menjadi alat kerja produksi yang nilainya itu disamakan dengan alat yang tak bernyawa. Jangan sampai. Dan yang ketiga, sebagai citra Allah yang meneladani Allah, manusia tidak dapat dipaksa bekerja terus-menerus. Manusia bukan mesin, manusia butuh istirahat. Maka dalam kitab Kejadian juga dinyatakan bahwa Allah itu bekerja 6 hari dan pada hari ke-7 dia beristirahat dan menguduskannya. Nah, kita juga diminta untuk meneladani itu. Sebenarnya kewajiban manusia itu ada 3, yaitu yang pertama bekerja, istirahat, dan melindungi mereka yang harus bekerja dalam ketergantungan. Jadi kesimpulannya, kerja itu tidak boleh lebih besar dari hidup manusia itu sendiri. Sedangkan hasil kerja atau gaji tidak boleh lebih besar daripada manusia itu sendiri. Jadi manusia itu nilainya masih lebih besar daripada apapun. Karena kita adalah citra Allah, makhluk yang diciptakan dengan akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Nah, baik teman-temanku yang terkasih, sampai situ pelajaran materi kita pada hari ini. Nah, apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung WA Bu Dani secara jabri, oke? Oke, selamat siang semuanya. Tuhan Yesus memberkati.